Swastiastu Haji. Om Swastiastu. Punapi gatro makin Kena kena ngirayu, semoga dalam keadaan sehat yang doakan sebagai tokoh sastrawan dan juga budayawan yang sudah terkenal dan sudah tidak asing lagi. Nah, Tiang sebagai generasi muda dan juga peduli lingkungan gitu, tapi belum banyak yang Tiang perbuat terhadap lingkungan. Tiang ingin bertanya sebagai seorang sastrawan besar, kenapa Aji dulunya sering bersepeda nih ke bukan dulu, sampai sekarang bersepeda. masih sampai sekarang. Ya, bahkan saya kan jadi guru mulai 73. Guru 1973, terus saya bersepeda. Jadi sebelum saya jadi guru waktu SMA juga tahun 60-an saya pakai sepeda juga. Jadi bersepeda itu sudah berapa ya? Sudah 60 tahunan lah lebih itu kan. Kemudian saya mengajar, kemudian jadi guru itu sejak 73 sampai saya pensiun 2009. Oh, Aji pensiun 2009. 2009. Ya, 2009. Kemudian saya mula-mula ya saya di berbagai sekolah itu. Pertama SMP Harapan, kemudian SMP TP 45, SMP Andayani, SMP PGRI, SMP Dharma Bakti, SMP Pemuda tuh. Ini Tiang kembali lagi Ji, timbul keinginan Tiang untuk mengetahui lebih dalam kan kita. Kalau tidak salah 6 bulan yang lalu Tiang lihat Aji di pinggir sorry. Oh, ternyata masih beliau pakai sepeda. Mudah-mudahan beliau sehat. Nanti kita dapat ngobrol-ngobrol kan, dan kebetulan Tiang ya Saya tidak pakai masker ya. Tiang aja pakai. Nah, Nika, Adik berapa sih punya sepeda sebenarnya dari dulu Nika? Saya punya 4. 4 sebenarnya nih. Yang satu lagi hadiah dari Bupati. Tadi sebelumnya saya diminta untuk ikut bersepeda sehat setiap hari Jumat. Saya tolak karena saya bersepeda kan setiap hari. Oh gitu. Pakaian olahraga dipakai, terus helm macam-macam tidak pernah saya pakai. Oh gitu. Balang sepedanya itu menurut saya sepeda terlalu mewah. Tidak pernah saya pakai. Cucu saya yang di Denpasar yang pakai, yang kuliah di Kuton, yang masuk di Kuton, itu yang pakai gitu. Yang sendiri lebih suka pakai 3 sepeda ini, terutama yang di tengah-tengah itu. Mungkin dari Bapak Presiden juga kan sering memberi hadiah. Oh, jadi tak kasih sepeda, makanya saya timbul keinginan, oh kita punya loh orang yang sudah bersepeda dari dulu. Mungkin ada chemistry dengan beliau gitu, makanya dia. Begini masalah sepeda, ketika saya mengajar itu kan anak-anak 100% pakai sepeda motor. Oh begitu. Saya aja pakai sepeda. Kalau guru-gurunya lagi pakai sedan lagi kan gitu. Saya aja pakai sepeda. Saya merasa sedih karena situasi dan kondisi di Indonesia. Padahal di luar negeri, saya kira negeri Belanda. Ketika saya datang ke Belanda, saya kira Belanda aja pakai sepeda. Ternyata di Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis. Haji melanglang buana juga ya. Saya baca puisi ke Afrika, Eropa, terus Asia, nanti terus ke Amerika gitu. Waduh, kalau boleh tahu pertama kali keluar negeri itu tahun berapa Haji? Tahun 86 saya. 86 waktu itu membaca puisi ya? Membaca puisi Modre Samargantang judulnya. Puisi Lea itu. Puisi Lea itu tahun 1986 di Amerika ya? Udah, saya baca di pertama di Singapura, kemudian Malaysia, kemudian di Thailand gitu. Thailand. Tapi sebelumnya ada festival apa namanya di Bali. Tahun 83, 3 tahun kemudian saya diundang ke Asia Tenggara. Nah, kemudian saya ikut festival internasional
2012. Terus saya berangkat ke Afrika sebulan 2013. Terus habis itu saya ke Eropa 2017. Yang lucu lagi kan, sebelum berangkat ke Eropa saya dibaptis jadi mangku. Tapi mangku keluarga saja, sebab saya tidak mau sebenarnya, karena 37 tahun tidak ada mangku. Akhirnya rapat keluarga, saya menunjuk, justru saya ditunjuk gitu. Padahal umur saya sudah 70-an. Murid-murid saya sebaya Anda itu sudah jadi mangku, saya malah umur 70-an baru jadi mangku gitu. Nah, dunia saya kan sebagai sastrawan, sebagai budayawan, sebagai penyair, juga pelukis. Jadi saya itu Dan juga penyanyi loh, Ji. iya penyanyi juga. Saya aktif dulu di drum band Setak Duku, kemudian di band Permata, sampai dua kaset itu lagu-lagu. Sebenarnya yang utama itu kan Kaciran. Sebenarnya saya dipakai lagu-lagu sisa, lagu-lagu yang tidak ada pengarangnya, seperti Pulsinoge dan sebagainya itu. Kembali ke sepeda, Ji. Tiang lihat aja ya. Bersepeda pas ada asap motor banyak. Saya berpikir begini, Ji. Oh, Haji itu menghirup berarti gas-gas yang ini. Kalau di cerita yang lihat, waktu dunia penuh racun, Siwa menghirup racun itu, Ji. Ya, sampai ke lehernya. Haji itu apa kayak gitu, jadi tiang berpikir ke sana. Kalau saya ada asap tuh saya berusaha menahan napas. Waktu sepeda. Ya. Apalagi kalau sekarang tuh kan pakai masker kan tidak begitu masalah lah gitu. Ya, ya. Nah, tapi kalau tidak pakai masker ya saya tahan napas. Sebisa-bisanya, kalau toh juga sudah nahannya selama masih asap, saya gini kan. Oh ya, berarti kan untuk menahan agar stamina oksigen kita kan stamina jadinya. Kalau kita hirup pingsan jadinya kan kita aja kalau di jalan. Nah, mungkin begitu pemirsa atau teman-teman yang menonton ini. Haji ini kalau bersepeda janganlah asapnya dikepulin dulu, dijauhin ya. Begitu kira-kira. Haji, kalau boleh tahu Haji kelahiran tahun berapa, Haji? Saya lahir 27 September 1948. 27 September 1948. Somantolu. Oh, 1948. Mengajar mulai tahun 73. Sampai saya pensiun 2008 2009 sampai saya pensiun. Akhirnya saya ditawari mengajar di SMK Saraswati, mengajar seni budaya sampai sekarang. Nah, terus Haji disiplin ilmunya memang di sastra demen gitu. Saya SMA-nya jurusan sastra budaya tahun 60-an. Oh, sudah menjurus ya dulu? Sudah. Kalau dulu itu yang setelah sastra budaya, saya waktu itu pernah ke Jakarta sampai 72 di Jakarta. Terus balik, saya bingung, tidak ada pekerjaan. Saya cari sekolah guru, cari jurusan bahasa Indonesia, ternyata sudah penuh. Akhirnya saya cari jurusan sejarah. Kemudian saya sempat kuliah setelah tamat PGSLP 2 tahun, saya kuliah di IKIP. Belum IKIP Saraswati, IKIP Tabanan dulu namanya. IKIP Tabanan dulu. Saraswati. Tapi tempatnya di Saraswati juga di situ. Iya, zaman DRS, DER, DRS-nya sekarang kan SPD. Nah, akhirnya saya kuliah di IKIP sambil saya mengajar gitu. Berarti titel lagi DRS sekarang ya? SPD. Kenapa SPD? Karena adik saya banyak semua kuliah. Jadi saya nanggung adik akhirnya dulu. Saya mengasuh waktu gempa 76 itu saya berhenti. Akhirnya baru saya tahun 90-an saya kuliah lagi setelah zaman DRS-nya sudah tidak ada, zaman SPD saya. Makanya nama saya kan Gusti Putubawo SPD. Di nama kerennya, nama di sastra budaya, nama saya I Gusti Putubawo Samarganta. Wah, sudah mendunia itu. Ya. Tapi berarti nama Haji
yang di apa nama di KTP I Gusti Putu Bawo gitu aja. SPD. Gusti Putu Bawo SPD. Itu Samar Gantang merupakan nama pemberian tapi nama memang karena membaca puisi Lea itu. Ada sebenarnya kan saya punya ayah, ayah saya itu selalu tidak betah tinggal di rumah. Akhirnya kakek bilang, kamu ini seperti Samar Gantang saja gitu. Jadi ayah terkenal dengan nama Samar Gantang. Oh, jadi bak makna Samar Gantang. Namanya sebenarnya Gusti Gede Pegong gitu namanya. Nah, kenapa saya pakai nama itu? Karena tiba-tiba saya suka. Oh, Kenapa suka. saya tidak pakai nama beken ayah, nama julukannya dia gitu. Kalau napi lah Samar. Kalau menurut Aji Samar Gantang nih kok napi gentannya. Oh, pengertiannya samar itu kan saru. Di dalam novel Sindunata yang terbaru di Kompas Bersambung dengan judul apa namanya, Anak Bajang Mengayun Bulan itu. Di Kompas. Ya di sana disebut samar itu muncul peralihan antara siang dan malam. Kalau makhluk-makhluk samar itu pasti berada di suasana seperti ini ya. Dan pakaiannya selalu kumal, terus seperti kita juga manusia, cuma tidak ada alis gini, parit di sini tidak ada, terus alis juga tidak ada, dan kalau jalannya tidak menginjak tanah karena dia itu kan makhluk astral, tapi dia punya kampung gitu. Nah kakek saya ini kan ada tinggal di Ngenu Dalang itu, sering melihat makhluk-makhluk itu. Nah kalau gantang itu kan pengertiannya Ganteng. bukan Kan ganteng ya. segantang dua gantang kan itu ada lagu. Untuk kita membawa air kalau satu gantang aja kan berat, kalau dua gantang kan seimbang. Jadi maksudnya ya usil suka ngeritik gitu. Jadi Samar Gantang pengertiannya ya suka ngeritik hal yang Positif tentunya Aji. positif gitu. Oke, kembali ke sepeda Aji. Masih tak ingat Aji di mana pertama kali beli sepeda? Masih tak ingat toko mana? Yang saya punya ini kan Ya. gitu. Saya ketika saya jadi guru terus diangkat di negeri, saya mulai di SMP 3 negerinya, kemudian pindah ke SMP 2 tahun kemudian. Saya begitu jadi pegawai negeri resmi dapat uang banyak kan, rapelan tuh, saya beli sepeda satu, terus beli mesin tik dan beli lampu strongking gitu. Saya mau beli sepeda Simking yang ukurannya jumbo, tapi kalau saya beli itu saya cuma dapat beli satu mesin tik dan strongking nggak punya nanti. Oh gitu. Akhirnya saya beli sepeda yang kecil. Oh yang jengki itu. Yang ini di Jogja sebelumnya. Tapi yang sering saya lihat yang di tengah ini kok Ji. Ya, terus yang itu. Yang di tengah itu coba deh ya, yang sini. Itu yang saya sering lihat Aji pakai itu yang di tengah. Sepeda itu saya paling suka karena dia itu sudah menyatu dengan diri. Bagaimanapun kendaraan itu lalu lalang, saya bisa dengan lincah menghindar umpamanya untuk hal-hal yang tidak diinginkan itu. Nah, yang sebelahnya itu saya baru beli kenang-kenangan ketika saya diangkat jadi guru di SEMIP Saraswati atau SMK Saraswati 3 Tabanan itu. Saya dapat honor gitu. Dapat honor karena saya mengajar 1, 2, 3. Full saya mengajar, tidak ada guru seni budaya itu sulit gitu. Sebab guru seni budaya itu harus mempunyai kemampuan musik, melukis, teater, menari gitu. Nah, jadi saya komplit punya kemampuan. Nah, begitu karena saya banyak mengajarkan, uangnya lumayan. Nah, uang honor pertama itu saya pakai beli sepeda ini. Kenapa enggak beli sepeda motor? Oh, kalau menurut saya sepeda motor itu apa ya? Saya bukan apa ya? Saya sejak lama sentimen pada sepeda motor itu. Saya pikir satu memekakkan telinga, dua polusi udara, 3 juga lebih berloyar uang. Nah, kalau saya mengajar pakai sepeda, pertama sehat, kedua tidak beli bensin gitu. Jadi keempat saya merasa
menyatu dengan alam gitu kalau bersepeda. Kalau saya pakai sepeda motor tuh saya merasa sering saya bilang sama anak-anak, kalian ini kampungan semuanya, saya yang modern gitu. Oh gitu. Tawa dan anak. Terbalik. Padahal di Eropa Mm-mm. nggak ada sepeda motor. Ya, yang lihat di Sebab Belanda. kampungan itu sepeda motor tuh orang-orang desa itu cocok sepeda motor di Indonesia ini karena kita ini bangsa kampungan. Oh gitu. Kampungan. Coba aja film-film sinetron tuh pasti sedan mewah. Misalnya seperti yang saya suka nonton film apa Ikatan Cinta ya. Itu kok suka sekali ceritanya bagus, tapi yang saya jijik itu kok sedan punya tukang pukul, hotel. Pokoknya seperti kata Mokhtar Lubis itu kita bangsa Indonesia itu punya 10 keburukan gitu. Manusia Indonesia itu. Pertama, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bodoh. Memang 100% kita ini bangsa bodoh sebenarnya. Tahu nggak bodoh? Tuh. Kedua, kita suka tahyul. Tiga, suka feodal. Empat, berjiwa budak. Menurut Mokhtar Lubis itu. Kelima, kita hipokrit. Keenam, kita suka berbohong. Ketujuh, suka jalan pintas gitu. Pokoknya saya lupa ada 10 ya keburukan itu. Nah, kalau itu tidak disadari, memang mengerikan sekali. Makanya selama hampir 50 tahun saya jadi guru ya, sejak 1973 sampai 2002 ya sekarang ya. 2022. Saya pikir kekurangan kita itu di Indonesia itu budi pekerti. Oh, pelajaran budi pekertinya. Saya pikir agama itu memang bagus, tapi tanpa budi pekerti akhirnya timbul hal yang tidak diinginkan. Misalnya sekarang kan banyak terjadi SARA itu kan. Karena kalau leluhur kita budi pekertinya tinggi, penuh cinta kasih, toleransi, saling menghargai, tidak mencaci maki suku dan agama lain. Nah itu kalau sudah orang mencaci maki, menjelek-jelekkan suku, menjelekkan agama lain, itu mereka itu bukan bertuhan. Mereka itu memang beragama, tapi ciri-ciri bertuhan penuh cinta kasih, toleransi, dan saling menghargai. Kalau penuh kebencian, apalagi seperti peristiwa menendang sesaji itu, jauh sebelum agama Hindu, bangsa Indonesia itu, Nusantara ini sudah punya tradisi luhur untuk menghormati pohon kadang-kadang diberi sesaji, kadang-kadang diberi kain gitu kan. Ya katakanlah semacam animisme, dinamisme, totemisme itu. Apapun agama orang Indonesia, apakah dia itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sebagian besar dari mereka itu bersifat, kalau di Jawa itu kejawen. Tetap dia memakai dari leluhur itu, menghormati kebesaran alam. Artinya seperti anak-anak rimba di Sumatera dan Kalimantan itu, mereka itu demi yang maha kuasa. Entah apa orang Kalimantan sebut, entah apa orang rimba Sumatera juga sebut, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh memburu binatang. Jadi binatang dan pohon-pohonan itu punya habitat. Jadi mereka jangan diganggu. Sebab dengan cinta kasih seperti itu, alam pun akan membalas. Nah, sekarang pemerintah itu kan ingin masukkan banyak, antara lain kebun kelapa sawit dikontrakkan kemana-mana itu. Misalnya puluhan triliun uang pajak itu tidak dibayar oleh mereka-mereka, entah itu Singapura, Malaysia, entah Eropa atau Amerika atau siapa yang kontrak kebun. Begitu pula Freeport, Newmont, tambang emas itu kan keuntungannya buat siapa gitu. Kembali tiang niki ke yang lagi kinten yang lagi napi ada baru di si problem baru kita di Bali masalah sampah nih masalah sampah kan
Punapi pandangan Aji sebagai budayawan. Waktu saya pertemuan internasional Mm-mm. di Johannesburg gitu ya, di Afrika, Di Afrika. terus di Harare, saya kaget ternyata penyair-penyair itu mengatakan di Bali itu dia sangat merasa religius dan indah ketika melihat sampah. Sampah itu begitu mempesona. Mm-mm. Saya lihat matanya ketika ngomong, dia itu jujur, gak ada, enggak membuat-buat. Tapi saya pikir sampah yang mana? Kan saya tanya, sampah yang mana? Sampah itu kan ada maksud saya ketika Galungan, Kuningan, habis upacara itu kan di depan Kori itu kan ada sampah. Sampah itu yang indah gitu. Oh, karena ya ada bunga Iya. dan tatanan mungkin aja ya. Malah di Afrika itu saya lihat ada seniman yang saya suka itu. Tidak boleh disapu. Rumahnya tidak boleh dibersihkan. Saya suka sekali sebab saya merasa daun-daun itu dibiarkan, tidak pernah disapu itu. Pohon-pohon tidak ditebang sampai Sabang ke Kawo. Itu sampai banyak tumbuh lukisan patungnya itu penuh dengan Sampah alam. sampah alam. Dibiarkan kok saya merasa itu indah gitu. Berarti memang begitulah alam mungkin aja ya. Ya. Nah, tapi ingat sampah itu tidak plastik, dari pohon-pohon yang daunnya jatuh, bunga jatuh gitu. Itu memang indah gitu. Tapi kalau sampah yang sembarangan sampah, plastik dan sebagainya, dan itu dibiarkan bertumpuk kan membusuk. Nah, Yang ini jelek ya. tidak, yang ini dia mengambil dan tidak disapu bagian-bagian yang memang tidak nyeni itulah. Ada bunga-bunga jatuh dibiarkan, daun-daun kering jatuh dibiarkan. Ya, artinya yang dari alam dibiarkan begitu saja ya, tidak dikotori oleh umat manusia. Mungkin begitu di para seniman mungkin menganggap apa namanya Ketika saya di Eropa sebulan tuh, saya sedih melihat di Bali itu tentang Trito Karana. Betul-betul setiap bulan membersihkan kuburan gitu. Tapi saya berduka cita. Di Eropa tidak pernah ada orang kerja gotong royong, selalu bersih, daun pun tidak ada. Itu karena setiap individu tuh disiplin, kalau jalan ada daun jatuh diambil, nanti ada tempat sampah ditaruh di sana. Disiplinnya tinggi dan orang-orang di sana semua kerja, ada bekerja spesial membersihkan kebun. Ada di Belanda itu di Endopen namanya ya, penduduknya cuma 200 kakak itu pekerjaannya pagi-pagi mereka sambil nyanyi pakai tangga gedung bertingkat 6 di sana tidak boleh banyak-banyak tingkatnya. Dibersihkan. Berarti dia Kemudian memang individunya yang ingin bersih kan gitu jadinya ya. dia. Jadi mereka itu spesial dipilih kerja oleh masyarakat Endopen, kemudian uangnya dikumpul, kemudian setahun sekali ya pergi ke luar negeri gitu. Jadi kita ini ngapain? Kita ini kan baru-baru ini berita dari Arab itu kan, Indonesia kan terbanyak di dunia agamanya Islam. Tetapi orang-orang Arab, Saudi Arabia itu kagum kepada Malaysia. Karena di Malaysia tidak ada orang kerja jadi babu, pekerja-pekerja kasar dan sering diperkosa, dibunuh, disiksa gitu. Kita ini orang Indonesia ini, saya tidak menyebutkan suku apa ya, beramai-ramai datang, ada ke Hong Kong, ke Taiwan, ke mana itulah ya, terus ke Singapura, Malaysia, Arab dan sebagainya. Di sana sering jadi korban pelecehan gitu. Dan mereka tingkat pendidikannya paling-paling sekolah dasar, bahkan tidak bersekolah. Nah, coba orang-orang Malaysia itu tidak ada jadi pembantu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kita bekerja di sana jadi tukang kebun gitu. Kalau malas tuh bisa dicambuk kan gitu. Nah, kalau seandainya kita orang-orang Indonesia itu kerja entah di negara manapun sebagai intelektual kan bagus itu. Nah, di sini jatuhnya Indonesia itu sehingga orang Malaysia menyebut bangsa Indonesia itu bangsa Indon. Indon saya baca di Kompas artinya babu.
Bangsa Indonesia itu bangsa babu, itu kata orang Malaysia. Itu saya baca di Kompas gitu. Kembali ke sepeda nih Ji. Apa namanya kan apa tidak Haji kalau di jalan itu saya lihat Haji kalau sepeda apa namanya pandangannya pasti lurus ke depan, tidak pernah noleh-noleh apa namanya, pernah enggak ada orang panggil gini apa gimana? Sering gitu. Kan yang paling kenal saya kan polisi. Oh iya, Padahal saya polisi tidak saya kenal gitu. Dan yang lebih mengaruhkan lagi, Bapak dulu mengajar saya di SMP gitu. Di stop sama polisi. Ya. Pernah saya gini, sepeda saya kuncinya saya taruh di belakang, kok tidak ada. Padahal saya merasa menaruh di belakang. Akhirnya terpaksa saya gotong salah seorang polisi. Bapak mencuri sepeda di mana ini gitu. Padahal saya tahu akhirnya dia bekas murid saya. Oh di KDN Haji. Yang SMP 3 dulu murid saya itu. Nah, kebetulan yang satu lagi polisi SMP 2 dulu masuknya. Akhirnya sampai di rumah, ternyata kuncinya memang ada di kantong. Nah, saya kan pakai 3 celana. Pertama celana dalam, celana pendek, dan celana panjang. Ternyata saya menaruh kunci itu di celana pendek. Dicari di kantor di celana panjang belakang kan jelas tidak ada, dan kuncinya sangat tipis gitu. Akhirnya sampai di rumah berapa kilo tuh, 2 kilo saya jalan tuh. Oh ya gininya Haji. Menenteng sepeda. Akhir sampai di rumah ya kuncinya kok ketemu. Kalau yang boleh tanya, Haji sampai bersepeda terjauh kemana? Oh saya kan saya kan baca puisi selama 10 tahun di Denpasar. Oh Denpasar bawa sepeda? Di Casanova, di Prasetya RRI, kemudian apa lagi satu namanya Menara. Saya 10 tahun naik sepeda ke Denpasar 21 kilo. Sepeda yang di tengah-tengah itu saya pakai. Nah, saya mengajar di Harapan waktu itu. Baca puisi kan hari Sabtu dan Minggu. Lalu saya berangkat pulang siang itu saya tidur dulu kira-kira jam 2:30 atau jam 2 lah. Saya naik sepeda ke Denpasar. Sampai di sana jam 4, jam 5 saya baca puisi di Casanova. Terus malamnya saya baca di Prasetya RRI. Paginya saya baca di Menara. Terus tuh selama 10 tahun tuh 7383 tuh. Berarti selama 10 tahun jarak yang terjauh Denpasar 21 kilo. Oh 21 kilo bolak-balik berarti 42 kilo. 42 kilo. Nah, di samping itu ketika muncul TVRI tahun 82, saya mengisi acara setiap bulan sekali dengan label pentas remaja. Saya membina anak-anak SMA, SMP seluruh Tabanan yang ada. Kan tidak ada yang membina teater, cuma saya. Waktu itu ada Sangulan. Jadi kumpulnya di Sangulan, saya dapat honor setiap bulan muda. Guru-guru seninya yang datang sambil melihat anaknya saya latih, kemudian memberikan honor gitu. Dan saya tidak pernah ke sekolah mereka. Saya mengajar teater di Sangulan dulu. Yang pernah lihat Haji mengajar di Sasana Budaya namanya. Sasana Budaya itu. Wih, semua orang kalau Haji mengajar, membaca, memberi contoh, semua orang terdiam melihat. Saya waktu mesti anak-anak itu waktu ini lihat Haji. Niko Haji dan mungkin guru karate sengaja dia berhenti latihan karate melihat saya ngelatih. Oh ya ada. Karena saya gitu. Lebih keras dari orang karate itu. Nah, padahal itu pemanasan terakhir kan gitu sebenarnya. Ya sering dulu di Sasana Budaya Niko dijadikan tempat untuk kenaikan ban, kenaikan apa namanya sabuk tingkat di karate di sana. Niko Ji, Tiang secara singkat saja karena kita ini amatir, jadi wawancaranya pasti ada kurang dan mohon maaf bila terjadi kesalahan. Moga bermanfaat bagi kita semua bagaimana seorang budayawan besar yang sudah terkenal ke mancanegara dengan kesadaran beliau memakai sepeda dan masih saat ini. Kenten Ji, Dan sering orang bermasalah ketika ngomong itu
dipotong-potong ucapannya sehingga akhirnya sara gitu kan. Iya. Kalau secara lengkap, oh begini maksudnya kan gitu. Jadi rekaman ini tidak kami edit, kami apa adanya, kami amatir di sini. Namun tujuan kami adalah mengorek tentang apa kesederhanaan Haji memakai sepeda. Jadi kita sebagai apa namanya pemerhati lingkungan, walaupun belum dapat yang banyak yang dibuat, tapi Haji masih melakukan untuk naik sepeda demi kesehatan. Nah, Begitu cuma kata saya beliau. sedih melihat lagunya siapa namanya itu, yang Omar Bakri itu. Ya, Guru Umar Bakri ya. Iya, siapa yang menyanyikan? Si Iwan Fals. Iwan Fals. Kemudian melihat di TVI sepeda film yang tentang Jokowi gitu kan. Oh melihat. Foto-foto Pak Jokowi naik sepeda. Sedihnya saya apa? Di Tabanan sering ada dapat hadiah murica 5.000, entah tarian massal. Itu kok bagaimana orang menilai itu kok dari sudut begitu. Padahal kalau melihat secara alami, oh ini begini dia. Ini muri, ini apa kan gitu. Nggak pernah ada perhatian, hanya perhatian pada mereka yang mengundang muri, mungkin apa gitu. Padahal itu berapa dananya, kita kan nggak ada dana tuh. Sepeda sehat lagi. Sehat gitu. lagi ya. Nah, kesimpulan saya, kenapa saya suka bersepeda? Karena saya merasakan satu dekat dengan alam, dua saya merasa sehat, tiga secara ekonomis itu irit. Gitu. Hanya setidaklah 21 kilo sekarang. Paling-paling ya jarak 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo saya mengajar. Kalau pulang balik itu 2 kilo itu kan jadi 4. Demikian wawancara kita dengan tokoh kita. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kesederhanaan seorang budayawan yang sudah mendunia. Berkentan Ji dan banyak mempertanyakan tentang Samar Gantang. Samar Gantang tadi sudah saya jawab. Saya berpikir apa saya nama pakai biar tidak. Jadi Gusti Putu bahwa Samar Gantang. Jadi nama samaran dengan nama asli dijadikan satu. Dijadikan satu. Jadi gaungnya Samar Gantang. Kalau di dunia terkenalnya Samar Gantang. Samar Gantang. Ji, dumugi rayu, demikian wawancara singkat kita dengan apa adanya, dengan kesederhanaan dan tidak ada persiapan apa. Kita tuh akhiri dengan ngaturang Paramo Santi. Om Santi 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 Om.